Selamat datang di One by One. Vamos. Ini adalah acara yang mempertemukan dua penggemar klub sepak bola. Siapa yang akan kita adu hari ini? Inilah dia, Madrista dan Culus. Kita harus memperkenalkan mereka dulu ya, mungkin. Mungkin perkenalan diri dulu, mungkin bagaimana? Oh ya, oke. Silakan. Halo semua, perkenalkan nama aku Samuel Chris. Sebelum kita mulai nih ya, aku mau disclaimer dulu. Kontenku bukan konten bola, ya kan? Kontenku finansial, ekonomi, jadi jauh sekali sama bola. Kemudian juga host podcast juga bukan tentang bola, ya kan? Banyak asuransi ya sebenarnya. Dan Banyak yang Dan- ya, di awal. iya, dan saya ini sebenarnya bukan pengamat bola yang sampai benar-benar mendalami setiap match Madrid saya nonton gitu-gitu. Tapi menurut saya, kenapa saya mau hadir di sini? Karena sebenarnya untuk menyatakan bahwa Real Madrid lebih besar dari Barcelona udah cukup sih. Iya, wow. Nah, gitu lah. Kurang lebih. Oke. Saya hanya pencinta Madrid dari tahun 2007. 2007. Setelah Ronaldo dan Kakak pertama kali masuk, start Oke. dari situ sebenarnya. Oh, startnya dari situ. Startnya dari situ. Oh, lumayan cepat tuh 2007. Ya. Umur berapa berarti? Masih umur 7 tahun. Iya. Wow. Masih main PS1 tuh waktu itu. PS1. PS2. Iya benar 2007. Winning Eleven tuh Winning awal-awalnya. Eleven. Itu gacor semua tuh Madrid tuh. Benar. Startnya dari sana sih. Startnya dari sana. Oke, kita gantian. Boleh. Oh jadi perkenalan lagi ya. Ini saya Afif Safi. Saya penggemar Barcelona. Boleh lah disclaimer juga ya. Saya juga stand up komedian. Saya stand up komedian. Tapi kontennya konten bola. Ya. Konten bola. Tadinya kan iseng. Udah, disclaimer. Tadinya kan iseng-iseng. Ada duitnya. Oh, udah lah lanjut lah gitu kan. Itu dia. Dan ya seperti mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu ya, saya fans Barcelona, sering bahas bola juga di konten di YouTube, di YouTube teman-teman juga. Dan halo, Chris ini adalah fans Real Madrid dari tahun 2007 dan beliau Anda bagaimana? saya Barcelona Siap, maksudnya dari tahun? dari tahun 2004-an. Wih. Wow. Tapi saya Karena emang nggak lebih ke umuran. Umuran kan emang tuan gua ternyata. Tuan gua. Iya. Iya. Dan gua perlu disclaimer lagi bahwa di sini mungkin gua nggak nyari yang menang, nggak nyari yang kalah. Tapi gua bakal jamin setelah acara ini selesai, Chris jadi fans Barcelona. Tunggu. Masalahnya gini. Sampai disiapin sesuatu. Sebagai fans Real Madrid yang sangat-sangat mendarah daging, ya. Sebenarnya gini. Istri saya lagi mengandung nih. Oh. Oke. Pada saat nanti lahir anak, anaknya itu akan, bahkan nama anak saya itu ada Real Madridnya. Oh. Apa? Penalti, namanya Belum penalti. bisa. Bukan. Penalti buat Madrid. Beneran. Beneran. Saking saya ngefansnya, Oh, iya, iya. tapi saya belum bisa spill namanya di sini. Ya, nanti. Lo karena Nama pemain apa stadion atau nanti dicolong orang Oh, namanya. oke. Ya, intinya ada Real Madridnya. Mhm. Dan saking saya ngefansnya sama Real Madrid, 1001 nama Real Nanti ganti pemain Real nama anak Madrid. gimana nanti setelah selesai acara ini? saya barusan membeli sesuatu. Barusan. Barusan banget saya beli sesuatu yang bahkan belum saya upload di sosial media. Bagus banget. Oke. Tapi pada saat ini tayang, harusnya ini juga sudah ada di sosial. Saya baru kedatangan jersey Real Madrid yang langsung ditandatangani oleh Benzema, Modric, dan Vinicius. Kapan ini? Hah? Kapan ini? Ini 2022 ya kalau nggak salah ya jersey-nya. 2022. 2022 2023. Oke, ini sama. Sama, Ini ini yang sama. ini jersey yang sama. Oh, ini. Kemudian saya barusan membeli yang Mbappe juga. Jersey Real Madrid yang Mbappe. Beli. Mau beli dan langsung ditandatangani Beli oleh beli. Ini Dan langsung ditandatangani oleh itu tuh buktinya. pemain langsung. Kok itu Mbappe? Ya, jadi ini benar-benar real sign di sini ya. Oke. Dan bukan hanya itu sebenarnya. Ya, walaupun sedikit kurang jelas ya sebenarnya ini. Iya. Dari Google bukan? Tapi ini ada sertifikatnya, Oh, ada. Dia baru posting di Instagram saya lihat. Ini belum diupload, ini belum diupload. Oh, Ini belum diupload. Tapi segera kita upload. Terus ada Ronaldo. Ini yang menang Champions League pertama kali 2014. Oke, sebentar. Boleh tanya harga. Harga nggak tahu pasti. Total ratusan juta lah. Terus ini ada Ronaldo juga yang tahun terakhir di Real Madrid. Ini menang Champions League yang kelimanya dia ya, yang 2017 ini yang sebelum dia ke Juventus. Baru beli Benar nggak? semua. Yang Ronaldo duluan, Oke. terus yang apa namanya? Yang Mbappe sama Vini yang terbaru. Yang Vini Modric itu terbaru. Nah, kurang lebih seperti inilah Gila. bukti-buktinya. Gitu. Gila. Gitu. Ini saya simpan buat nanti. Sebentar. Ini kan datanya dari Sam. Ya. Dari Afif juga mungkin udah ada mungkin ya. Silakan.
Ya, Enggak, ini saya saking saya ngefans ya sama Real Madrid. Sebentar, Nih. sebentar. enggak, gua kalau jersey yang ditandatanganin ada sama orangnya langsung dan gua ketemu ada. Oh, ada. Siapa? Cuma gua ada si Luis Milla Luis Milla. Luis Milla Luis Milla, yang pelatih kepala timnas. sebelumnya. Ya. Oh, Itu dan Safi ada. sapi Leo. Cuma nggak gua bawa, nggak sesiap ini. Oh, Dan iya. kali ini real ya. Ini real ya. Oke. Akhirnya gua Sapi sama Luis Milla. Luis Milla. Berarti itu nanti dikirim aja fotonya nanti biar upload. Iya. Boleh. Nah, Oh, Puyol juga Puyol. Puyol. Puyol ada. Ini itu beneran langsung juga tadi. Puyol kan dia sempat ke Jakarta. Puyol yang Puyol. Nah, Iya, ada Puyol tapi sama Materazzi saat itu. Katanya kali ini juga ada pertandingan ya? Nanti ada April. Nonton? Oh, ada iya. Nonton. Ada nonton. Saya belum nonton sih, belum beli tiketnya. Belum, tapi pengen tertarik. Pengen ya. Ah. Cuman itu kan legend jadi kadang kayak ada malasnya juga ya. Iya. Kecuali kalau real El Clasico, Ah. may pengen sih. Oh, beneran kayak. Oh, udah, lu belum ya? Belum pernah juga. Sama, aku juga belum. Ayo kita bareng-bareng aja samping-samping gitu ya. Boleh. Di Bernabeu gitu. Boleh. Iya. Di KMU lah, di KMU juga dong. Di KMU juga. Iya. Tapi saya juga pernah ke Bernabeu kan? Saya malah belum. Berarti dia sudah Oh, pernah ke Bernabeu. Udah. Wah, berarti lebih ngefans Madrid daripada saya ini. Bukan, Iya. bukan kayak gitu. Bisa gitu. Jadi ketika saya datang kan ada trofi-trofi. Itu baru saya lihat, oh ini trofi hasil ngerampok kayak gitu. Oke. Ini seru nih kayaknya nih. Oke. Sebentar lagi ada yang ngefans sama Barca soalnya. Vamos. Rugi dong beli mahal-mahal. Jual lagi. Oke. Kita lanjut aja ya. Ya. Saya jelaskan rules-nya Iya. adalah pertama, saya akan memberikan pernyataan. Setelah itu kalian geser gelasnya ke arah setuju, sangat setuju, Oke. tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke. Oke, kalian pilih aja dan lalu kalian boleh adu argumen. Oke. Oke, itu rulesnya sangat simple. Dan di sini tidak ada yang kalah atau menang ya. Betul. Oke, jadi silakan bela klub kesayangan kalian semaksimal. Saya Ada lagi. saya buka data dulu ya. Oke, wow. Karena kemarin pada saat saya kan merasa pengetahuan saya tentang Madrid itu kurang kuat lah. kurang kuat. Iya, makanya kemarin waktu saya cari data, kok dari 100 data 100-100 yang Madrid menang. Jadi saya udah bingung gimana untuk menjelaskannya gitu. Nah. Maksudnya dari data yang saya dapat nih 100 nih, 100-100 itu menang Madrid. Jadi saya kayak bingung Lalu? kan. Lawan Barcelona. Nggak ada dong. Benar, jadi saya bingung kayak gimana mau menjelaskannya. Nggak ada, sekarang selisihnya satu. Selisih kemenangannya Madrid Siapa satu. yang Dari menang? 200 masih Madrid. Madridnya masih Sisa satu. Apanya nih? sebentar, berarti Kemenangan. kemenangan ya, kan? Oh, El Clasico-nya. El Clasico. Oh, enggak. Maksud saya kayak dari jumlah La Liga trofi, Oh. dan lain-lain itu kan banyak sekali ya. Secara historical kan. Itu seru itu. Belum. Iya, Itu seru, nanti kita bahas. Jangan dulu. Itu seru, Iya, itu seru. Dulu lah, ini Jadi boleh keluar nggak dari sini langsung kita? nah, makanya setelah ini saya akan pilih Ya. kira-kira jadi Madrista atau ya Culus. Oke. Pernyataan pertama, penyerang Barcelona lebih baik daripada Real Madrid. Ini setuju, sangat setuju. Setuju, sangat Ya. setuju, tidak setuju, tidak sangat setuju. Saya di sini. Jangan. Sini lah. Oke. Oh, berarti benar-benar berlawanan ya, Iya. kalian berdua. Iya. Oke, mungkin boleh jelasin Barcelona dulu. Mungkin penyerang Barcelona mungkin memang banyak yang bagus juga. Mas. Banyak. Iya. Kalau secara skill individu mungkin masih debatable, tapi kalau siapa yang lebih kolektif ya jelas jawabannya Barcelona. Kenapa? Karena hampir semua striker Barcelona tuh gol asisnya itu sama. Hampir semuanya. Robert Oh. Lewandowski besar, si Lamine Yamal kontribusinya besar, si Rafinha juga kontribusinya besar. Bahkan cadangannya Ferran Torres itu juga besar kontribusinya. Jadi terlihat ya nggak ada yang terlalu ego, tidak ada yang terlalu dominan ya, sehingga bonding tersebut yang bikin Barcelona semakin meningkat. Oh, jadi timnya Itu. kayak kelompokan ya? Ya, jadi kombinasinya ya? betul, secara kolektivitas Barcelona itu pasti di atas Madrid. Berarti Madrid egois pemainnya. Ya selain egois, mungkin Barcelona kalahnya itu oleh Real Madrid dengan strikernya. Nah. Barcelona nggak bisa diving minta penalti, nggak bisa jatuh merengek-rengek mengemis penalti, Oke. nggak bisa meminta penalti. Oh, makanya sangat setuju ya di sini ya. Ya, karena sejauh ini mungkin sampai hari ini ditayangin kita tag itu Mbappe golnya 22 atau 23 gitu. Baru. Lebih. Enggak di La Liga, La La Liga La Liga 22 season atau 23. Iya, sementara kayak Lewandowski itu masih 10, Betul. Ferran Torres 13, Yamal masih belasan juga Oh. kayak gitu. Jadi Itu alasannya semuanya bisa. Ya. Kolektif, kolektif. Enggak Oke. nggak Tidak cuma ada tumpuan tidak satu namanya orang. egois tapi benar-benar mereka kontribusi membuat yang penting Tim, gol. yang penting sama-sama. tim. Oh, gimana? Ini setuju tentang ini?
kan saya tidak setuju. Oke. Nah, saya setuju statement dia tadi bahwa saking Barcelona nggak tajamnya strikernya, akhirnya harus berbagi karena mereka nggak bisa ngegolin. Makanya kalau kita ngomongnya penyerang yang lebih bagus, sudah pasti Real Madrid. Terbukti dari mana? Ballon d'Or aja Benzema dapet. Ya kan, banyak sekali pemain-pemain Real Madrid yang Ballon d'Or, sedangkan Barcelona sebenarnya sejujurnya nih harus diakui bahwa Messi yang menggendong segala-galanya. Setelah Messi keluar dari Barcelona, iya betul. Kalau nggak ada Messi nggak ada apa-apa. Makanya mereka juga susah dapat piala setelah Messi keluar. Kalau itu Ballon d'Or itu siapa yang lebih banyak dapat? Oh, Real Madrid jelas. Oh ya? Real Untuk Madrid tim, jelas. untuk pas tim. Untuk Barcelona keseluruhan tim pasti Real Madrid menang Ballon d'Or banyak sekali. Itu 9 ya. Tapi hitung kalau pemain personal mungkin Messi ya kali ya mungkin. Messi ya betul. Messi yang nomor 1 ya. Makanya Messi menggendong Barcelona. Makanya kalau bilang Messi jago harus jago banget. Kalau itu Messi. Tapi kalau Barcelona enggak sama sekali. Karena balik lagi di kita ada Ronaldo, gol terbanyak sepanjang masa. Nah, dan lain-lain lah. Mbappe udah terbukti lah seberapa gacor dan lain-lain kan. Jadi secara individual kita ada Gareth Bale, kita ada Benzema, kita ada apa? Benzema head to head sama Lewandowski aja udah nggak bisa karena satu menang Ballon d'Or. Nah, Karena kabur si Benzema pas Lewandowski datang ke Barcelona, kabur. Parah. Dia nyari guru spiritualnya, dia kayak aduh nggak ada Lewandowski lagi nih. Ya, berarti 1-1 biasanya berarti Madrid yang menang kan? 1-1. 1-1 seharusnya 1-1. menurut data ya kalau tajaman mana pasti Madrid. 1-1 ya. Head to head Ya antara player. Iya, playernya. Strike. Misalnya taruh aja ke kiper deh. Satu bertahan, satu menyerang. Betul. Nah, kalau itu namanya 1-1. Iya. Misalnya atau di samping. Antar siapa? Antara Striker. Striker. Itu Barcelona itu. Barcelona. Vini ada di peringkat berapa Ballon d'Or kemarin? Vini peringkat Nggak dua, Pak. kelihatan. Vini. Ballon d'Or. Iya, Ballon d'Or kan dirampok sama Rodri. Kalau nggak menang lagi tuh Vini. Tahun ini. Oh, tahun ini ya. Tapi tahun lalu kan harus diakuin lah Vini kan harusnya yang menang. Rodri lah. Rodri. Enggak. Kalau sekarang itu masih Barcelona lah karena meningkat kayak Lamine Yamal gimana di Spanyol umur 16 atau 16 lah itu. Udah 17 kuat ya? spotlight itu ya 18-an. Rapinya gimana orang-orang bukan cuma fans ya yang muji Rapinya tuh, pemain lain juga muji Rapinya bahwa Rapinya ini underrated gitu. Rapinya ini orang Brazil yang dimana kita kenal kalau Brazil tuh skillful. Dia bisa aja gocek-gocek kayak Vini. Tapi kadang bener juga ya. Soalnya Lamine Yamal memang bener dipuji sama semua orang. Betul. Tapi Mbappe kira-kira semua orang muji dia nggak ya? Oh, dia udah ke Mbappe nih. Ya maksudnya kan mungkin berbanding Gini, betul. Yamal gitu. Gini, Barcelona season ini bagus, harus diakuin. Season ini Barcelona bagus. Tapi kalau kita lihat secara historical nih, kan kita bandingkan Real Madrid sama Barcelona kan. Jadi nggak bisa satu musim doang nih kita ngomong kan. Masa kayak Leicester City misalnya menang 2016, iya kan? Premier League. Masa kita bilang Leicester lebih bagus dari MU dari Liverpool kan nggak mungkin. Oh, ini mau Karena- semuanya. Iya, kan dia tanya penyerang Ya, Barca ya. sama penyerang Madrid, bagusan yang mana? Oh. Masih striker dulu. Striker dulu. Belum selesai. Oke. Tapi Lamine Yamal kan memang sangat memang dipuji Ya. di mana-mana. Sekarang memang sampai masuk ke Ballon d'Or kemarin ya. Iya, Kemarin. nominasi Iya, ya. Tapi nggak dapet ya dia. Yang dia bawa satu keluarga, 16 yang dia tahun. bawa satu keluarga yang dia pikir dia udah menang, 17 tahun. satu keluarga datang. Oh, dibikin menang. Itu kan menghargai acara. Masih ada kesibukan. Satu keluarga loh, mama kan datang loh. Tahun ini. Kesian Dembele lo kalau begitu. Sudah siapin party mau party nih. Udah booking di hotel. Pasti itu. Di hotel. Orang tuanya kan pakai hijab, nggak mungkin pasti dia. Gitu ya. Dia udah siap-siap istiqoroh. Iya, Siap-siap Artinya jaga agama. Iya, Kan begitu. Iya. iya. Karena nggak ada pemain Madrid di situ yang masuk, nggak ada Ballon d'Or Iya. kemarin. Oke, kita head to head. Head to head. Ya. Siapa? Berarti kalau Rapinya siapa? Mau head to headnya? Mbappe, nggak apa-apa. Tapinya. Mbappe. Iya, Mbappe aja. Kalau Mbappe sih harusnya Lamine Yamal ya. Ya. Mbappe namanya. Nggak, udah gua anggap kita Rapinya dulu deh. Ya, Oke, Tadi aku bilang Rapinya ini pemain dari Brazil. Betul, Brazil tuh betul. terkenal skillful. Betul. Ya, dia bisa aja main nggak jelas kayak Vini, minta merengek-rengek, jatuh beling-belingan. Bisa aja Betul, itu. Bisa dilakukan gocek-gocek yang nggak tahu arah habis Iya. scouting pemain. Tapi dia lebih memilih main efektif. Rafinha setuju, mainnya cakep apa kan semua. Tapi kan seseorang dikatakan semua bisa. Enggak. Nih gue takutnya debat sama yang taunya hasil doang nih. Dan potongan di TikTok. Lu nggak memahami sepak bola aja, takutnya begitu. Oke, sabar. Gini ya. Gini. Ini kita analogi dulu sedikit, boleh ya? Ketika siswa dibilang pintar atau enggak, ketika dia ranking 1, betul nggak? Ketika ujiannya bagus, Ya. ada hasilnya kan diuji kan? Ya. Nah sekarang kalau kita head to head nih, Mbappe sama Rafinha, mungkin permainannya Rafinha cakep nih, gocek-goceknya apa, tapi secara hasil nggak ada Pak, awardnya tuh nggak ada.
Bahkan dia nggak masuk kan, jujur. Rafinha juga nggak masuk, nggak masuk Ballon d'Or Rafinha. 5 Yang keempat atau nggak, kelima. yang season lalu kalau nggak salah. Iya, keempat atau kelima. Nggak masuk, bukan lagi, nggak masuk top 11 pemain terbaik. Sama sekali nggak masuk. Coba lihat dulu. Sampai nangis loh. Bro, ini terlalu ngotot. Ini. Ballon d'Or, maksud gua. Coba Bener. Ini. dia dulu ngomong Tapi dia Ballon d'Or. data yang sebenarnya. Betul ini. Bener. Tapi apinya masuk sebenarnya. Ini. Kita dulu lihat Kalau dulu. Bener ini. Ya. Ini. Rafinha secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar The Best FIFA Men World 2025. Ballon d'Or ini bukan Ballon d'Or. Bukan The Best FIFA Men Oh, The World Best FIFA. The Best FIFA. Dia nggak masuk tahun kemarin. tahun 2025. Ballon d'Or apa FIFA Best Player? Beda itu. Ya, Kayaknya memang, ini deh, memang kayaknya beda. The best FIFA. Kayaknya ini. Ya. Itu beda. Sampai dia nangis, bro. Ada bukti di kamar mandi lagi ada air. Apinya. Dulu gua kira. Wah, ini buktinya nih. Iya. Nggak masuk dia. Nah, gini. Sedangkan Mbappe ya. Ini seru ngomong sama fan Madrid tuh pengennya hasil-hasil aja. Bukan dong. Seru. Kan Padahal dia- hasilnya dong. Iya. Gini. Kan kita lihatnya menurut data kan. Guys. Menurut data kan. Kita ngomong menurut data. Ini lagi nih. Yang sebenarnya. Boleh cari. Oh, dia masuk Ballon d'Or apa enggak? Iya, gini. Oh. Menurut data, Rafinha itu memang bahkan nggak masuk, nggak ada awardnya sama sekali. Sedangkan Mbappe kita tutup mata aja, udah tahu nih bahwa Mbappe sejago apa. Calon Ballon d'Or tahun kemarin kan ini. Hat-trick, Kemarin. hat-trick FIFA World Cup, Oh. hat-trick FIFA World Cup. Rapinya Ada. nomor 5. Ada Di lah. bawahnya ada Kylian Mbappe Tadi orang ini Prancis. 1, 2, 3 ini ranking. Oh, Iya, bener ya? iya. Ranking. Jadi FIFA Ballon d'Or ini kan dari Prancis. Ballon d'Or dari Prancis, ini ada Kylian Mbappe yang orang Prancis, dia masih di bawah Rapinya. Dia orang Prancis, di bawah Rapinya. Tadi kan pokoknya tadi seluruh. Iya. Iya, Gini, ada gini. Dembele mungkin berarti ini lebih bagus dari Mbappe Nah, kan. ini di soalnya sini. setahu Ada soalnya ini Vitinya dilihatnya per lebih season, kan? bagus dari ini itu. setahu saya, ini yang itu semua pelatih yang ada di timnas deh. Ya. Itu kayaknya termasuk. Soalnya Kosin juga pernah 2 kali atau 3 kali Nge-vote ya? vote sama-sama. Nah, itu masih ingat sih. Jadi oke, ini kita masih banyak lagi ada beberapa pertanyaan lagi tapi ini baru Ya. pertanyaan pertama tapi udah Ya. panas. Kayaknya Sampai satu kameranya juga Karena gini, ini bedanya orang yang cinta Madrid itu kan pengennya hasil, apa yang dilihat, hasil. Bukan resultnya. hasil, Pak. Dan kalau Barcelona itu bagaimana caranya, J? Caranya. Cara Gue yakin, apanya? lu berdua. Cara bermain, bagaimana cara menangkan. Orang yang seneng sama Madrid, tapi dia nggak nonton bola, itu taunya hasil. Dia tidur, melek, bangun, ada ada menang gitu ya. menang 3-0 gitu Nah. kan, hasilnya begitu. Nah, Nggak tahu gimana caranya bermain. Nah. Lu mungkin sebagai sosok pelatih, lu tahu orang yang mau bertumbuh seperti apa, lu mau orang yang kolektivitas seperti Sudah, apa. oke. Bahkan beliau yang ngajarin orang jadi kreator, cara-caranya demi cara step by step. Itu Barcelona. Tapi Lu nggak ngeliat hasil. Tapi- Barcelona itu. oke, indikasi kesuksesan kan hasil. tapi Iya nggak sih? memang di dalam sepak bola memang butuh proses dan Oh, dia nggak ngerti cara yang protes. bagus memang. Itu yang memang membuat fans itu senang Ya, dengan mata gitu. Kita Betul. dengan melihat aja senang permainannya. Tetapi juga memang sepak bola adalah itu hasil. aja hasil. mau hasil- mau dia kita ke sampai 80% position kalau Madrid Nah, itu hasil. gol 3 Ini udah beda Tunggu. tentang menikmati sepak Tunggu. bola. Udah beda. Lu nggak bakal bisa. Dia Izin. bakal begitu terus. Tunggu. Gua bakal begitu Tinggal terus. aja. Tunggu. Tinggal J, Gua bakal J, begitu J, J. terus. Aku mau tanya kamu, J. Permainan sepak bola yang beneran taktikalnya itu bagus ketika position ballnya 80% atau ketika tim itu menang. Sebagai apa ya Orang anggota di timnas ya, Betul. anggota orang timnas ya. Betul. Sebenarnya memang penting hasil. Iya kan? Ya, Mau hasilnya sih. sebenarnya mau Mainnya jelek, cantik. mau jelek, Nah. mau bagus, Hmm. sebenarnya hasil menang udah menyenangkan sebenarnya fans Ah. ya. Nah, tetapi memang juga butuh hiburan yang baik dalam permainan sebenarnya. J, kamu jangan lupa di podcastku kamu ngomong gini. Oh, iya. Dia ngomong aja sih, ngomong aja sendiri. Dia bilang gini, percuma total football. Nah, ingat gak? Ngomong Benar, percuma total football, bagus Benar. banyak kalau ujung-ujungnya nggak lolos. Benar, Sedangkan permainan siapa yang ngomong? Arab Saudi kemarin ngomong ya. benar. Itu wah sekali menyerang gol, Benar. gol. Itu ya Posisi- baru bagus ya nggak? Tapi saya orang yang nggak terlalu pentingin position ball. Nah, Position ball nggak penting. nggak penting kan? Mau dia 90 tiki-taka, tapi kalau dia nggak gol, buat apa? Enggak, Kita maksud kan gini deh, butuh- lu yang lagi Enggak, ngomongin kita kan kan butuh. tentang hasil. Kalau ini kan kita kan gua bagaimana cara menikmati sepak bolanya gitu. Hasilnya tuh ya udah enggak gua pikirin hasilnya. Berarti, bagaimana menikmati. Berarti Barcelona adalah tim dengan seni bermain bola yang hebat, setuju kan? Oh iya itu. Tapi jika kita mau head to head sama sejarahnya Real Madrid dan Barcelona, Iya. Madrid jauh di atasnya, setuju nggak? Dengan semua prestasi dan Kalau itu trofinya, gua bisa bilang juara La Liga Madrid adalah tim Ini. ya. Jadi Madrid Ini. adalah tim yang enggak
Ini Madrid adalah tim yang ya mengincar menang walaupun dengan cara apapun. Betul. Tapi Barcelona Betul. adalah tim dan alasan kenapa kita sepak bola. Oke. Bisa kayak gitu. Oke, sampai sini. Bisa. Kita harus lanjut. Ini bakal ngotot seperti itu terus, nggak bakal. Oke, kita selanjut nih. Kita sekarang lanjut. Berarti pertanyaan kedua. Oke. Kita harus kembali ke awal. Oke. Semuanya santai, emosinya dikembalikan ke normal awal. Yang tadi halo. Sekarang udah. Lah gue baru berasa mulai kayak di TikTok lagi gua. Baca-baca komen TikTok. Wah, Oke. ini muncul di sini. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Mbappe lebih baik daripada Lamine Yamal. Mungkin teman-teman tadi udah ada sebut-sebut nama-nama mereka ini ya, kedua pemain. Kita omongin aja di musim ini aja, di musim ini. Oke, musim ini kalian mungkin tahu juga ya, pantau juga ya Mbappe dan Lamine Iya, Yamal iya. seperti apa. Nah, Kita omongin aja. ini kita lihat dia jawabannya objektif atau enggak nih? Tergantung jawaban dia nih. apa nih? Iya. Nah, kalau di musim Iya, di musim dong. ini aja. Dia musim ini aja. Dulu. Objektif atau enggak nih? Siapa ya? Satu, Apa tadi Lamine Yamal? Mbappe. Mbappe lebih baik daripada Lamine Yamal. 1, 2, 3. Sini gua. Tuh. Seru Sangat tidak dong. objektif. Seru dong. Sangat tidak Kenapa objektif. lu bisa menilai gue nggak Nah, objektif? lihat secara rekor aja berapa gol. Setiap satu Coba. match pasti 1 gol Mbappe sekarang. Coba, berapa gua? 28 29 total sama Champions League. 38 sorry. Sama Champions League. La Liga aja coba. La Liga harus dicek, aku nggak tahu angka La exactnya. Liga 22-23 aja. Nah, ya itu segitu. Lamine Yamal. Penaltinya 11. Loh, iya, iya, sebelah. Iya, memang. Ini Memang. banyak yang ngomong memang sebenarnya kalau penalti itu sebenarnya nggak dianggap. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu. Dianggap lah kita menganggap penalti. Oh, anggap juga. Lamine Yamal golnya berapa? 11-an apa gitu. 11. 11 apa 8 gitu. Belum 2 digit ya? Oke, coba dicari dulu aja. Coba. Oh, Lamine Yamal segitu. Berarti 2 kali lipat ya berarti Mbappe. 2 kali lipat. Gini loh, Lamine Yamal tuh pemain yang hebat. Yang akan menjadi pemain hebat. Tapi kalau kita lihat, dia masih muda banget. Dia masih muda banget kan? Lamine Yamal Sedangkan Mbappe udah menang World Cup. Iya nggak sih? juara. Sudah menang World Cup loh, juara loh. Juara. Hat-trick pas final lawan Messi. Wow. Iya nggak sih? Jadi kayak buktinya apalagi yang bisa mengatakan bahwa Lamine Yamal lebih hebat daripada Mbappe. Ini kalau kita voting aja buka di sosmed, jamin aku 90% pilih Mbappe. Even fans yang Barcelona. Bilang Even fans Barcelona. Oh iya, boleh ada voting di situ. Ya, kasih voting sini. Gua Ya. barusan dengar bahwa Lamine Yamal pemain masa depan. Iya, benar. Gua daripada percaya kok Chris, gue lebih percaya kalau masalah TikTok lah ya. Kalau masalah TikTok gue percaya gitu. Tapi gue lebih percaya Eden Hazard. Hazard yang mengatakan bahwa ini Hazard kan legenda Chelsea, Belgia dan Madrid juga walaupun di Madrid cedera. Hazard mengatakan Lamine Yamal ini bukan pemain masa depan. Lamine Yamal pemain masa kini. Dia udah jadi di usia dari mulai 15, Oh, 16, 17, 18. Gila. Lamine Yamal. berarti kalau sudah jadi sekarang, berarti segitu aja levelnya ya? Oh, karena sudah jadi sekarang. Segitu aja. Masuk aku kan ekspektasi dia bisa lebih Nah, jago lagi. kamu nih. nonton nggak? Aku nonton, nggak? aku Iya. nonton. Apa? Wih. Ngapain Lamine Yamal dengan bola dan tanpa bola? Ketika dia pegang bola, dia bisa ngegotek, dia bisa syuting dari jauh. Hmm. Tapi kamu lihat golnya Mbappe juga, benar. Masih yang penalti, sebelah selain penalti coba bahas. Benar, selain penalti dia gol dari jauh, dia bisa sundul. Pace-nya kalau lari tuh Nah, different Gaya kita gue. beda cara dan menikmatinya gini, lagi ya. gini, Je, Kita gini, Je, beda gini, cara Je. menikmatinya Gini, lagi Je. Kalau saya ngomong itu pakai data karena data nggak bisa dibantai, itu semua pakai angka kan. Jadi- Tapi kalau feeling-feelingan semua orang bisa Bisa, menurut bisa. saya. Itu karena menurut saya, nonton menurut saya. data-data statistik. Loh, Ini Tapi Gini. tapi gaya Nggak bisa, kedua nggak pemain bisa. ini agak sedikit berbeda loh. Duh, gini aja. Gaya golnya agak sedikit. Gini aja. FIFA aja yang ngerating mereka, setuju gak? Iya. FIFA, coba kita buka rating FIFA-nya. Karena gini Je, maksud gua kalau rating lu itu kan masalah akhirnya ya. Dia nggak tahu di lapangan ngapain, 20 menit ngapain, megang bola ngapain, GA-nya ngapain. Makanya sebenarnya- Ketika jadi cetak gol aja. Dia Nih. ngapain? Lamine Yamal tanpa Nih. bola dia bisa melihat liuk. Aduh, internet 20 gua nggak ada. menit kalau nggak ada 20 menit mungkin Nih. Barcelona bisa kebobolan. Nih, pertanyaan tuh ya, Kak Afif. Nih ya, sorry nih Kak. Ya. Menurut Kakak lebih banyak nge-spend waktu Kak Afif melihat Lamine Yamal atau FIFA-nya sendiri yang ngelihat Lamine Yamal? Menurut Kakak yang mana? Gue bisa bilang gue lah. Loh, Kakak lebih hebat dari pemain dari FIFA. Gue nonton match demi match Barcelona. Berarti pemain FIFA nggak nonton match-nya. Dia nonton juga, tapi gue bisa bilang gue memperhatikan. Karena dia ini ngomongnya based on dia. Lu nggak bisa beda. Lu Nggak, terlalu gini. statistik banget. Bukan dah. Gini, Karena gini. itu nggak bisa dilawan. Tentang hasil Kan sama Tunggu. Nih. orang yang kalau masalah statistik dan hasil doang itu bisa aja dia nggak nonton. Tapi Jadi bener nggak banget reward. ya. Karena susah Je. Kalau kita ngomong menurut saya tidak bisa dibuktikan. Nah. Sedangkan kalau fakta kan nggak bisa dibantah. Nih. Ya makanya itu kan beda cara menikmati sepak bolanya kan. Loh, ini Lu kita mau juara, mau hasil. pembuktian secara yang lebih jago mana kan? Hmm. Nih,
Simpelnya Lalu gini aja. jago dalam Iya. definisi lu apa? Betul. Bisa. Coba. Makanya nih, kita langsung pakai data aja. Oke. Tapi ini internetnya lemot banget nih, sih. Iya, memang sih memang. Gimana nih? Gimana internetnya nih? Nggak usah jago buat lu aja definisi Iya. jago dalam Definisinya kan main pasti bola. ketika pemain jago itu diukur dari larinya seberapa kenceng, ya kan, shootingnya itu kan pasti udah ada data-datanya Ya, dong. atribut. Nah, dan yang bisa mengukur ini kan secara objektif FIFA. Karena FIFA itu benar-benar udah tahu kan. Kita lihat dari FIFA FC nih, Lamine Yamal itu 89 ratingnya nih di FIFA FC. Sedangkan Mbappe itu 91. Jadi orang FIFA aja itu sudah melihat bahwa Mbappe itu 91 nih. Di game FIFA. Oh, game FIFA. Game FIFA. Lamine Yamal itu 89. Nih, ini balik lagi ya. Aku udah nggak ngomong rekor-rekornya dia pernah menang apa ya. Cukup ya. Kita dari statistiknya aja, Lamine Yamal udah kalah jauh dari Mbappe. Jadi mau gimana gitu loh? Mau gimana kalau data yang Baik, ngomong? kita bahas Lamine Yamal. Kalau data yang ngomong, pakai Tapi paham nggak sih mungkin lu? mesti lihat dulu mungkin ini standar tahun kemana atau tahun ini. Ya, tahun ini. lu Tahun bakal ini, ngikut tahun itu ini. terus, Je. Nih, kita bahas Lamine Yamal lah ya. Tahun ini. Lamine Yamal. Lengkap sampai Nih. nih, tingginya, berat badannya, larinya semuanya kan diukur sama FIFA. Duk Iya. capil, Duk Nih. capil. Jadi sebenarnya udah no Udah, debat udah. sebenarnya maksudku. Jadi kalau Lamine Yamal itu awal muncul kan usia 15-an. Betul. Usia 15-an. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini dia child prodigy namanya. Ada terlalu jenius untuk usia yang tidak sebenarnya. Ya, Dia terlalu tidak pantas sebenarnya umur segitu bisa ya. naik gitu ya. Lamine Yamal muncul, jangan bahas trofi dan prestasinya Loh, dulu. kenapa? Entar dulu. Soalnya memang nggak ada ya? Itu entar Soalnya memang nggak ada trofi. belum ada sebelum. Enggak, lu di atas bola gitu. Enggak masa enggak ada coba Ada lah. apa? Super Cup. Tapi piala final satu-satu Iya. doang Super Masa Cup. nggak ada yang golin Prancis. Adam Mbappe tau gak? Yang mana? Yang lawan Prancis golin Adam Mbappe yang gocek Rabiot. Lawan. Yang mana itu piala apa itu? Ya coba itu dulu bahas. Ya. Gocek Rabiot, Adam Mbappe Enggak, di situ. piala apa itu? Prancis. Coba lu tahu gak itu piala apa? Gua nggak tahu piala apa. Lamine Yamal cetak gol dari tengah, kipernya Maignan. Iya, piala apa itu? Piala Terbaik apa? Liga Italia. Piala apa? Liga Italia. Jangan nonton. Liga apa? Euro. Piala Euro. Oh, piala Euro. Oke. Euro. Ya, Euro. Mbappe menang World Cup sih. Jadi kastanya lebih Nggak tinggi. ketemu, Oke. belum ketemu. Oh, Oke. iya. Oh, belum ketemu. Oh, Belum iya. ketemu. Oke, enggak terus kita mau bahas Lamine Yamal lu enggak? Oke, ya. Terus. Ya. Jadi Lamine Yamal muncul dan ketika dia muncul dia siapa aja langsung disandingin dia. Bagus dikit disandingin. Ada Endrick katanya yang mau menghapus Messi dari sejarah. Endrick lu tau gak? Di Real Madrid ada jadi cadangan mati. Iya, betul. Setelah itu ada Tapi dia di Bulan. Lyon langsung nyetak terus itu ya. Ada Bulan. Iya, berarti Lyon. yang toksik siapa tuh? Lyon. Yang toksik siapa tuh? Toxic. Iya. Yang toksik siapa? Berarti potensinya dia Hah? itu tidak dimaksimalkan sama Real Madrid. Sesimpelnya itu bukan masalah toksik atau Berarti enggak. yang toksik fansnya yang adu Yamal sama Endrick. Kenapa Messi jadi toksik? Ya nggak tahu kenapa diadu. Kenapa diadu? Siapa yang ngadu? Dia fans Madrid lah. Ngadu. Enggak Udah kan lu lanjutin aja lanjutin. Dia Oke. Ah. Terus. sayang banget nih insight nih. Lu boleh nih. Lamine Yamal diadu sama beberapa orang-orang di Real Madrid. Yang Ya, pertama itu diadu Oke. sama Endrick ya. Oke. Mati Endrick dia pindah ke Lyon. Terus dia diadu sama Reguler. Ya. Jauh lah di Turki jauh dibantai sama Iya, setuju. dan jauh ya sama- Jauh. Kau sama Arda jauh. sama Rodrigo Dre. Udah mulai naik nih Dre. Levelnya udah mulai naik sama Rodrigo. Mati Rodrigo sama Lamine Yamal. Ya. Sama Vini akhirnya Dre. Ya. Sama Vini. Mati lagi Vini. Karena kan mungkin ada beberapa terakhir kayak attitude sama Alonso dan lain-lain. Iya. Sama terakhir sama Kylian Mbappe. Ya sebenarnya mau ngadu Lamine Yamal sama siapa nih? Kan Iya, bertanya sama Kylian Mbappe tadi. Iya nanti dulu. Jadi kan kenapa lagi jadi bahas ke Yamal. Rodrigo ke Vini? Kan lagi bahas Yamal. Tahu juga Rodrigo udah dapat Champions League Tadi berapa udah biji? bahas Yamal Ini dulu. udah. Oh, mau yang Head to head dulu. Oke. Ini head to head sama Kylian Mbappe. Mbappe, Coba ya. lebih banyak mana Lamine Yamal menang head to head sama Kylian Mbappe. Oke. Dari mulai waktu itu Euro, dari mulai El Clasico, itu mati. Itu Yamal masih belasan dia. Belum usia prime, belum nemu peak. Kalah. Lah, coba banyak mana sekarang Yamal menang sama Mbappe. Head to head. Head to head. Timnya. Iya dong. Barcelona. Tim Barcelona. Ya, Barcelona Prancis enggak apabila Yamal ketemu. Lamine Yamal. Iya. Apabila ketemu timnya, Iya. kayaknya Lamine Yamal. Udah, stop. Lanjut. Betul. Ya. Lamine Yamal. Ya. Ini lanjut dulu. Oke. Semua orang pada muji Oke. Lamine Yamal. Orang-orang yang mungkin Oke. yang lebih layak gue dengerin. Jadi Eden Hazard secara tadi, data, Rio secara Ferdinand. Secara data berarti ketika ada Lamine Yamal. Oh, prestasinya gue belum bahas. Prestasinya gue belum bahas ini. Belum masuk prestasi ini gue. Bukan. Ketika ada Lamine Yamal di Barcelona, ketika ada Mbappe di Madrid, mereka tanding lebih banyak menang
Jawab Lamine Dan. Yamal. Jawab deh. Ya, di eranya, di era betul Jawab, betul langsung betul. jawab. Setuju. Negara. Setuju. Negara. Iya. Spanyol Head to sama head sama Prancis. Gue jawab lah. Kalau mau jawab. ketika ada Lamine Yamal sama Sama ada Kylian Mbappe. Jawab. Setuju. Head to head. oh itu Setuju. Barusan di bawah 20 tahun. Nih, Bab Zamdan. nih, Bab Zamdan. nih. Head to head. Di bawah aja. Oke. Umurnya masih belasan. Oke. Menang mana itu? Oke. Berapa ada itu? kita mungkin perlu lanjut Sorry, lagi Golden Boy 2 kali. apa mau lanjut Golden Boy, bola Piala Dunia apa? Iya. Ballon d'Or anak muda 2 kali. Golden sama muda Oke. Udah muda terbaik sekarang Euro, sorry, Sekarang- belum masih panjang. sekarang Mbappe Loh, begini, aku ngomong ya. Yang di head to head itu beneran Lamine Yamal atau Lamine Yamal versus Mbappe atau tim versus tim? Minimal Mbappe lah. Udah Loh, di situ kok bisa kan Yamal 11 lawan 11? yang cetak gol. Loh enggak, pertanyaanku waktu diadu tuh menang atau kalahnya tuh menang kalahnya Yang Lamine paling Yamal versus kelihatan siapa? Loh enggak, pertanyaanku itu matchnya antara Lamine Yamal atau Ya negara, kolektif. bener. Berarti Ya lu bukan. kan ketarik ke situ lagi lah. Loh enggak, Kan lu ketarik ke situ lagi. Ini kan lu pertandingan. bahas itu head. Nih. Ada di situ ada Nih, Yamal dan punten. si siapa? Nih, punten ya, izin. Hmm. Ini aneh menurut saya. Dia kasih sebuah ilustrasi yang tidak head to head. Jelas-jelas pertandingannya Real Madrid versus Barcelona nih. Kenapa tiba-tiba jadi Barcelona itu diibaratkan Lamine Yamal, ini Mbappe. Nah kalau Mbappe-nya jago, terus 10-nya cacat, mau gimana? Ya lu Paham nggak gendong konteksnya? dong. Gini, Lu gendong dong. tunggu gini Lu loh. gendong dong. Gini. Paham nggak konteksnya? Jadi tadi yang contohmu, itu gua akuin memang. Oh balik lagi ke ini statistik lagi nih. Bukan statistik. Statistik lagi. Bukan statistik. Udah. Bukan statistik. statistik. Gini loh. Contoh yang Tidak itu ada salah. cara bagaimana menikmati cara bermain sepak bola. Contoh yang dia ambil itu salah. cara bro. Nih bro, Nggak contoh ada. yang lo ambil Head to salah. head aja langsung Nih. di situ. Nih, nah ini ketika player sama player Ada diadu Yamal. nih tunggu ya. Ketika player sama player diadu nih, berarti harus langsung Lamine Yamal versus Mbappe kan, supaya akurat nih. Langsung dilihat aja jumlah golnya, jumlah karirnya FIFA melihat. Oh sorry seperti lewat ada baru uploadan terbaru ya? gimana. Di Individualnya. usia 18 Individualnya. golnya si Yamal di atas Mbappe 1 digit. Duh. Oh ada. Kalau itu Iya, ada. sangat-sangat Ada. tidak objektif, Situ. Pak. Sangat-sangat Satu digit. tidak objektif. Udah kelewat 1 digit Sangat-sangat tidak objektif. gol Lamine Yamal. Karena yang kita gini, Prince. J, Diginin. yang kita debatkan sini adalah Mbappe sama Lamine Yamal, bukan Mbappe umur 18 dan Yamal umur Saya kan 18. umurnya beda. Tidak sangat tidak objektif. Saya mau- Ya, ngomongnya pakai siling mulu. Lu tapi pakai No. Data Guys. ini gol Lamine Yamal lebih 1 dibanding Kylian Mbappe di umur 18. King, kasih mahkotamu, King. Oke. Cukup. Aku cukup. Enggak, gue juga saya cukup mau lah. Cukup. sebenarnya sebelum kita shoot dan kita rancang program yang baru ini sebenarnya agak khawatir pernyataan cuma segitu doang, kita kayaknya 20 menit selesai sih kayaknya gitu. Lebih ya? Waduh, ini baru pernyataan Gue juga gak nyangka pace-nya segini, Pak. Gila. Tapi memang seru banget, memang wah gila sih nih. Tapi lagi biar kita tenang dulu mungkin kalian mungkin minum dulu. Oke, minum dulu nih. Ini minuman dari Plus 62 Cafe. Kopi dan minuman di sini enak banget soalnya. Jadi kalian minum dulu tenang. Biar kita lanjut ke pernyataan ketiga. Jadi pernyataan ketiga ini memang sebenarnya masalah pernyataan ketiga ini nanti saya juga coba kasih pendapat juga mungkin. Pernyataan ketiga, Real Madrid hanya bersinar di era pelatih Carlo Ancelotti. Ya. Oh ya, setuju atau tidak setuju? Oke, Silakan. ayo. 1. Ancelotti itu terakhir Dua. kapan ya? Ancelotti itu yang dia menang 4 Champions League sama Real Madrid. Zidane. Carlo Ancelotti 3 sama Real Madrid. 3 dia menang 3. dua kali kayaknya. Dia menang 3 kali. Yang tahun 2022 yang terakhir itu kan juga Ancelotti. Setelah Zidane. Iya. Zidane hat-trick. Hanya bersinar di situ atau enggak? Itu apa berarti itu? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Ini tidak setuju. Sangat tidak setuju. Wow. Sekarang wah ini berat ini. Berat. Bersinar. Boleh lah, masih ada Jose Lu kan dia terakhir juara Liga Champions. Setuju berarti Ini setuju. benar Setuju, Madrid setuju. hanya bersinar di. Berarti Madrid hanya bersinar di era Ancelotti. Iya. Berarti sekarang nggak bersinar. Betul? Ini berarti tariknya ke tahun baru Iya, apa ya? semua secara Madrid semua. Setuju nggak? Mereka hanya Oh, bersinar. gua enggak setuju. Ada Zidane. Ini aja. Hmm. Era pelatih Carlo Ancelotti setelahnya aja. Setelah Sebelumnya nggak Ancelotti. usah. Sebelumnya nggak usah Sebelumnya dilihat. nggak usah. Dong, semuanya aja, J. Jangan.
Jangan. Itu terlalu panjang dan itu terlalu lama itu. Jadi biar aku rangkum nih. Biar aku rangkum cuma kasih waktu 30 detik untuk merangkum segalanya. Oke. Apa semua berarti? Mau setelah dan sebelum pun sama-sama aja sih, nggak penting. Sama aja. Sama aja menurutku. Oke. Sudah? Gue tidak setuju berarti ada Zidane. Ya, ini tidak setuju di sini. Dari sini. Nah, oke. Oke. Apa dulu ya? Silakan. Nih, Ada lagi. Ada lagi kita. ada. Oh, gila. Rasanya udah berapa ini? Ini menurut peringkat klub UEFA, lihat Real Madrid di peringkat berapa itu? Dari tahun ke tahun tuh kita lihat Real Madrid peringkat berapa nih? Ke-1. Barcelona. Ini kalau ini sudah tidak masuk Champions League ini. Kalau dia peringkat klub UEFA. Oh. Sampai 2 ini sudah bertahun-tahun nih. Real Madrid peringkat 1, Barcelona peringkat 8. Ini kalau di liga nih tidak masuk Champions League, tidak masuk Europa League, bahkan yang paling bawah pun dia nggak masuk. Oke, ini udah peringkat klub. Belum sampai sana. Kita ngomong sejarah ya. Kalau memang Real Madrid hanya jago di eranya Carlo Ancelotti nih, oke? Gini. Ini pertanyaannya belum. Pernyataan ini belum pernah. Gini. Real Madrid belum pernah dikasih ke kalian ini pernyataan ini. Tadi Ya, pas lumayan. dan tadi sempat diceritain. nih, Real Madrid Jadi yang lebih ini jelasin lah. Oke. Real Madrid menang 15 Champions League kan. Itu sudah nodobat, gak akan mungkin ada klub yang bahkan menyetarai. Barcelona 5, itu setara sama Carvajal, Modric, Kroos sama Benzema. Oke. Satu pemain setara sama berhadapan sama orang. satu pemain setara sama satu Barcelona, gitu kan? Itu menurut data aja. Ya, satu pemain itu setara sama satu Barcelona tuh. Real Madrid menang juara La Liga 36 kali. Sedangkan Carlo Ancelotti itu memerintah cuma berapa tahun sih? 36 kali. Berarti sudah pasti tanpa Ancelotti menang dia. Barcelona cuma 28. Ya, itu. Oke. Terus Real Madrid menang FIFA World Cup dunia, Pak. Jangankan cuma Spanyol ya, dunia. Dia menang 5 piala. FIFA World Cup yang klub ya. Tahu. Barcelona cuma 3. Jadi Real Madrid 5, Barcelona 3. Bahkan Real Madrid pernah menang 3 piala FIFA Intercontinental. Barcelona 0 telur bebek. Oke? Terus sabar. Tapi memang pentingnya setiap turunannya berbeda-beda setiap klub memang. Itu benar. Jadi ada yang pentingin liga, ada yang pentingin piala itu beda-beda memang. Betul, masalahnya Real Madrid mendominasi liga, dia menang. Barcelona tidak ada menang piala. Jadi kayak kalau dibilang juara, Asik tuh nanti ku bahas. kalau dibilang memang jago, harusnya kan piala dia lebih banyak daripada kita dong. Oke, pas Carlo Ancelotti berarti berapa kali? Lumayan banyak juga pas eranya Carlo Ancelotti, tapi secara histori ya kan, bahkan di tahun 2022 tanpa Ancelotti, Real Madrid menang Piala Champions League. Barcelona setelah Messi keluar tidak menang Champions League. Bahkan sampai Lamine Yamal pun pensiun. Sudahlah, lupakan. Enggak kena mental. Enggak, abisnya ada. Abis nih. Makanya, nih. Terus ya, mau gimana? Kalau memang tim yang jago itu ya secara finansial tuh stable, ini masa jual aset sampai jual Messi gara-gara apa? Tidak bisa, finansialnya goyang. Jadi kalau ditanya masalah Real Madrid jago di eranya Ancelotti atau enggak, jawabannya enggak sama sekali. Memang itu tim sudah jago, dan ingat, Real Madrid tidak pernah jago hanya karena satu sosok. Ronaldo, bodoh amat Ronaldo keluar, Madrid tetap juara Champions League. Makanya gue bukan fans Ronaldo, karena gue fans Real Madrid. Siapapun player di Madrid, gue support. Mau di masa terkelam, gue support. Gitu. Makanya Messi jago nggak? Jago. Ronaldo jago. Tapi gua Real Madrid, Pak. Dan tanpa Ronaldo kita tetap jago. Nah, silakan. Sekarang pertanyaannya, Real Madrid di era Carlo Ancelotti gimana? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Jadi jangan muter-muter. Nggak apa-apa, gue tarik doang. Lu juga narik mulu. Gue mau jawab pertanyaan supaya kita to the point sekarang. Gue ini banyak penjelasan tentang Real Madrid ini. Di era Dari mana Real Madrid tiba? Oh enggak, lu narik juga ke sejarah tadi. Tentang banyaknya Liga Era Champions. pelatih Carlo Jauh Ancelotti Kayaknya banyak. Ancelotti. Hmm. Enggak, maksud gue sayang banget gitu kalau cuma dibahas Ancelotti. Lu kan dari pertanyaannya itu. Pertanyaannya ini. Hanya bersinar. Kalau nggak 5 jam kita nggak selesai. Karena objektif kita. ada Bersinar sayang di era ini. pelatih Carlo Ancelotti. Ya itu gimana? Hanya bersinar ya dia kan ada Zidane pelatih. Jadi terlalu banyak ya Madrid menang Liga Champions tuh ada gara-gara keputusan human error dari wasit. Yang mana kalau kita pertanyakan, oke, ini keputusan yang salah dari wasit, tapi kok terlalu berulang-ulang. Terlalu berulang-ulang Itu itu Sasindo lawan Barenya waktu itu ya mungkin ya. wah, lebih dari itu, Je. Lebih dari itu, Je. Lebih kasat mata, Je.
gitu. Oh, lebih dari Lebih itu. kasat mata. Oh, tapi aku Misal ingat gini, momen itu mau yang ngomong lagi apa? Nggak, tunggu. Momen Belum nih. sekali dulu ya. Oke, boleh. Momen yang lu bilang curang Madrid juara itu, gue ingat Barca kalah 8-2 lawan Bayern Munchen itu. 8-2 tuh itu lawan Munchen. Ya kan? Udah. Loh, iya enggak? Enggak, iya. Iya. Lanjut, Iya. lanjut. Oke. Tapi benar itu. Iya 8-2 itu. Waktu itu yang Iya. juara itu. Futsal nih yang konsen Indonesia itu tidak dibantai Indonesia sama Iran. Irak ya? Iran apa ini sih? Iran. Iran cuma 5 loh. Ini 8 loh. Ngomong nggak sih gue? Selak TikTok mulu nih gue nih. Ini kan esensi footballnya ada nih. Oke, silakan. Kita harus tahu dulu lah bagaimana Madrid dibentuk. Tadi beliau juga mengatakan bahwa Iya. ya kalau Real Madrid bisa menang Liga Champions, Madrid juga menang di La Liga. Kenapa bisa menang La Liga? Karena kan dari secara logistik, secara bantuan itu Madrid lebih banyak dari Barcelona. Saya suka Makanya ini. Barcelona- Oh, enggak. Ada tanya Makanya nih. di situ, Iya. makanya di situ Iya. kita bahasnya di situ, jangan Iya. secara finansial. Ya bagaimana Madrid dibentuk juga pertama duluan Barcelona, tapi Madrid dibentuk itu ada sokongan politik ya yang mana dari Politik. Jenderal Franco itu ingin menyatukan Spanyol. Nah, Ini dibilangnya mau menyatukan Spanyol, Oke. tapi dia menindas bangsa-bangsa di Iya. bangsa-bangsa di Spanyol lainnya. tahunnya dulu sekalian biar dalam tahun berapa? 17-an. Salah. 17-an. Salah tahun. Ku tambahin statementmu tadi, Ya. 1940 sampai 1950 itu pemerintahan Franco Mm-mm. mensupport beberapa klub. Ingat, beberapa klub, bukan cuma Real Madrid. Beberapa klub. Ya. Secara sejarah kita Di situ ngomong. ada Madrid nggak? Ada Madrid, Ada Barcelona nggak? ada. Ada juga. Ada Nah, juga. beberapa klub disupport. Oke. Tapi kenapa cuma Madrid yang bisa memanfaatkan? Dan kalau itu alasan dipakai, dari tahun 2014 sampai 2022 tidak ada pemerintahan Franco. Madrid menang 6 Piala UCL. Itu sudah tidak ada pemerintahan Franco tuh. Jadi tidak valid. Silakan lanjut. Ya udah, di situ Re. Jadi ayo. munculnya di situ masih ada sokongan dari Lah, pemerintah. orang udah jawab. Tadi udah nggak valid, nggak bisa kembali ke situ lagi. Iya dong. Tadi gua udah jawab bahwa ada beberapa klub yang disupport dan tidak valid. Biasanya Barcelona juga masuk. Iya, lanjut lagi. Iya, dan Barcelona itu kan terdiri datangnya Barcelona ini adalah bentuk perlawanan kepada arogansi rezim, kepada pemerintah gitu kan. Ya Lebih jadi sejarah ya, lebih caranya Barcelona di situ nggak boleh pakai bahasa Katalan, Barcelona itu nggak boleh pakai sumber dayanya digerus terus lah sama rezim di era Franco gitu. Nah setelah itu Barcelona ini lahir karena untuk menindas ketidakadilan ya. Jadi gimana caranya melawan rezim-rezim, gimana caranya melawan kekuasaan itu yang tidak adil itu ya lewat sepak bola. Ini nggak ada hubungannya Masuklah dengan sepak Ancelotti, bola. muter-muter, Iya, pakai betul. feeling. Gimana orang mau percaya? Orang pakai data, pakai angka ngomong. Derita Nggak dong. bisa didebatkan. Ayo Itu lanjut, Ancelotti dulu. begitu. Ancelotti dulu. Ancelotti gue jawab enggak karena ada Zidane, udah itu aja. Ada Zidane. Jadi Berarti dia mengakui. Ya. berarti Dia mengakui. hanya bersinar di era itu tapi Karena Zidane 3 kali. Ya. eranya Walaupun Zidane juga kalau oke. disuruh balik lagi sih gue belum tahu bisa hat-trick lagi apa enggak di Real Madrid. Udah, Ya selesai. kayak gitu. Selesai, berarti mari Oke. jago aja sama Ancelotti udah gitu. Lanjut. Lanjut, selesai. Human Lanjut. error nih, Oke. Dek. Lanjut, Oke. lanjut, Ya, lanjut, kenapa lanjut. enggak nih masih Liga Champions ya? Lanjut, Human lanjut. errornya berapa Oke, kali, Rek? balikin kali. Lu harus lihat dulu bagaimana kayak Cuadrado kartu merah gimana jelasinnya itu. Udah, ayo nih. Sergio Ramos dicolek kartu merah gimana Ayo, ceritanya? ayo. Setelah lanjut. itu apa lagi? Lanjut deh. Waduh, Rek. Ancelotti Nih, kenapa kan jadi Liga Ramos? Champions. Enggak, udah. Liga Ayo. Champions Ayo, ya. udah. Ya offset dari si Sergio Ramos final Atletico. Kok ada lagi tuh, Rek? Nah, ini Susah sampai sekarang nggak bisa Ancelotti. dijelasinnya gimana. ini Bagaimana lagi si Ronaldo offside? Ada handsball dari Marcelo nggak dianggap. Wah banyak, Rek. Ayo. Itu susah aja. Ayo, lanjut Oke. aja. Oke, kita pernyataan yang apa ya? Berikutnya ya, keempat. Barcelona lebih berpotensi juara Liga Champions dibanding Real Madrid. 1, 2, 3. Ini kurang setuju ya? Itu Ya, setuju. dong. Itu setuju. Oh, setuju. Setuju. Lo nggak pede Barcelona menang? Nggak pede. Gue juga netral tapi gue. Kenapa? Kok duduknya nggak Oh iya, dia dulu aja. Kok nggak pede? Ini kalau dibandingin Madrid, Karena Iya, fokus dibanding Madrid. dengan- Dibanding Madrid. Madrid lebih potensi juara Season ini? Champions Kenapa? season ini. Kenapa? Kenapa? Cara menangnya, Ji. Kita kalau bahas cara, kalau kita bahas cara, Dia lihat ke sana. kalau kita bahas cara, selalu kenapa di momen-momen krusial wasit itu human error, Ji. Oke. Itu ada di situnya tuh. Oke. Ada di situ. Iya, jujur aku juga kaget jawabannya. Cara menangnya. Jadi dia bisa Iya. Madrid itu oke lah, gue bilang emang tim menang. Dia tim menang. Oke. Ya, dia mungkin kalau dengan karakter Barcelona punya tiki taka, ball position atau Oke. ada parkir bus. Madrid DNA-nya menang memang. Iya. Kayaknya Dia menang. Makanya ketika kalah yang dicari bukan
kenapa kita bisa kalah, tapi apa yang salah nih? Apa yang bikin kita kalah? Wasitnya. Dicarinya. Wasitnya yang cari gitu maksudnya. Wasitnya netral. Kalau kalah biasanya wasitnya netral. Oh, wasitnya netral. Nah, Madrid sebenarnya ya kalau di Liga Champions itu dia bisa lebih adaptif dari lawan. Kalau lawan parkir bus, dia bisa lebih parkir dari lawannya. Kalau lawannya sabar, dia bisa lebih sabar dari lawannya. Madrid. Itu Real Madrid. Dan Oke. memang dia punya comeback story. Remontada ya? Remontada itu dia tuh ada gitu. Cuma Yes. itu lagi. Kalau lawannya Madrid ini luck ya. Siapa paling gede tim di Eropa yang lucknya paling gede? Madrid jawabannya. Oh, Ketika ada human error dari wasit gitu kan, entah Oke. ada kartu merah, entah Oke. ada setiap momen krusial 50-50 itu keuntungannya buat Madrid. Biasanya seperti itu. Itu salah satu langkah di Liga Champions tuh emang 3 tuh ya. Event knockout itu ada kualitas, mentalitas, dan luck. Madrid tuh punya luck yang lebih besar Iya. daripada yang lain. luck itu, mentalitas dan lucknya Oh. sejauh ini gitu. Sudah ya. Nih. Terima kasih sekali loh dia sudah mengakui kehebatan Madrid Champions League. Sorry, luck. Oh iya. 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 Luck kan juga Lucknya segini mungkin Iya kemampuannya iya segini. iya. lagi geser lagi. Gak apa-apa. Luck kan di sini. Gak apa-apa. Kalau dia mengakui luck itu berarti saya juga happy banget mendengarnya ya. Oke. Karena berarti luck itu bisa diduplikasi sampai 15 kali nih ya. Sampai bahkan luck kalau bisa luck aja terus sampai 100. Biar Dari Barcelona- zaman Frank Rijkaard, biar- lu lihat biar- videonya, zaman Frank Rijkaard, offset jadi nggak offset, Upload tiba-tiba ini. penalti, Iya. masuk dari era Frank Iya. Rijkaard. Nih. Berarti Itu dia sudah Madrid mengakui itu. Madrid punya mental jualan, mental comeback, dan dia mengakuinya di Liga Champions. Betul. Nah, kalau tahun ini sejujurnya nih J, kenapa saya di netral sini? Karena menurut saya, lagi-lagi saya ngomong secara objektif, Barcelona bagus season ini. Makanya kalau dibilang Barcelona punya potensi lebih besar dari Real Madrid untuk menang Champions, sebenarnya saya netral aja. Karena bisa aja Madrid yang menang, bisa aja Barcelona menang. Menurut saya seperti itu. Netralnya memang seperti itu. Betul. Karena memang di eranya Arbeloa ini agak lah ya. Jadi agak begitulah. Nah, cuman Oke. balik lagi. Ya namanya Champions League yang gak ada yang tahu kan. Jadi saya di tengah aja. Udah sesimpel itu aja. Champions League sekarang sampai mana ya? Masih ada playoff. Playoff. Oh, masih lama ya Masih berarti. bulan depan ya mulai. Bulan depan ya. Madrid main bulan ini Madrid. Oh, main bulan ini. Dan juga di La Liga pun kayaknya di bulan Mei ketemu. Madrid sama Barcelona. Iya. Itu yang kayaknya jadi pertandingan penentu sih Betul. sebenarnya. Siapa menang La Liga? Ya. Iya, kayaknya sih. Iya. Selain kedua tim itu nggak ada lagi. Menurut saya La Liga pun masih 50-50. Masih bisa aja Barca, bisa Madrid karena Madrid lagi jelek banget sekarang. Harus diakui. Bedanya satu itu. Bedanya Apanya yang satu. jelek coba? Oh, gua La Liga. Barcelona La Liga. Iya, masih 50-50. Itu satu poin ya, dan kalau dibilang Madrid lagi ada masalah sama pemain Real Madridnya, sama pelatihnya juga, pelatihnya baru adaptasi, Barcelona ini lagi pada cedera nih. Udah gitu diganggu sama pemilu Barcelona, pemilihan presiden Barcelona di tengah musim ini. Itu sih, dan biasanya memang abis El Clasico nanti baru ketahuan. berjarak. Masih 50-50 lah semuanya sekarang. 50-50. Tapi ya, setiap nonton pertandingan Madrid sama Barcelona selalu sama. Di babak pertama selalu nggak bisa menang. Nggak tahu kenapa ya. Babak pertama Belum ada yang unggul. Iya, nggak bisa gol, kadang kalah. Ya mungkin masih Babak membaca. kedua Masih selalu membaca. begitu. Iya. Padahal mereka tim-tim yang paling bagus di La Liga, tapi kedua tim hampir sama semua. Iya betul. Selalu begitu. Betul. Gitu, itu yang sebenarnya agak bingung kenapa kok begitu ya gitu ya. Nah, oke. Kita kembalikan lagi. Ya. Oke. Pernyataan terakhir. Messi. Ya. Messi. Messi adalah pemain terbaik sepanjang sejarah. Ya. Sejarah di bumi. dunia. Di bumi kan? Di bumi. Dia kalau fans Madrid Di tapi bumi. bukan fans Ronaldo kesini nih. Oke, Maksudnya? silakan. Satu. Ini setuju apa nggak setuju? Setuju. Ini setuju. Oh, gitu. Oh. Dia bukan Ronaldo fans soalnya. Dia kalau Ronaldo fans Ini buktinya. Ini. Saya punya Ada lagi bukti. Saya punya jersinya Messi yang di World Cup ditandatangan langsung oleh Messinya. Dan bukan cuma itu, saya punya sepatunya pun yang ditandatangan oleh Messi juga. Ini dua-duanya ada di saya. Ini medali World Cup, medali yang menang World Cup 2022. Jadi benar-benar membuktikan bahwa memang saya mengakui kehebatannya Messi. Wow. Ya, harus diakui. Wow. Dan inilah alasan kenapa Barcelona bisa berdiri sampai hari ini. Ini orang. Benar. Nggak dong, ada Bener. Johan Cruyff, ada Bener, Ronaldo, ada Hanya itu doang ada alasannya. banyak Tinggal lah. Messi ada itu. sebenarnya Barcelona nggak bisa berdiri Nggak bagus bisa. sekarang. Nggak bisa. Bagian lah, bagian dari Bisa. Barcelona, bagian besar. Lihat aja Messi Tapi begitu nggak keluar tergantungan. keok langsung hancur. Treble domestik yang Madrid belum pernah bisa. Messi. Treble kemarin tanpa Messi Messi. keluar sekarang berarti kalau misalnya juara membuktikan dong ya, berarti membuktikan mereka bisa. Iya, Sama Messi. tapi faktanya memang pada saat Messi keluar kan lihat sendiri kan, butuh waktu lah mereka untuk berproses. Tapi kalau pertanyaan ini ya, bahkan kalau bahas Messi kan pasti ke Ronaldo juga kan. Iya, pasti. Kalaupun Ronaldo dapat Piala Dunia, aku masih tetap Messi pemain terbaik.
Piala Dunia nih. Tahun ini masih tetap Messi. Oh, karena rivalnya dia memang Ronaldo ya. Iya ya. Oke. Kalau menurutku Messi sama Ronaldo itu di level yang sama, satu-satu menurut gua. Jadi gak bisa dibandingkan saking dua-duanya itu punya gameplay yang berbeda. Ronaldo dengan rekor sendiri, Messi dengan keunikannya sendiri. Tapi harus diakuin dua-duanya ini GOAT. Seru ini. Tapi Kalau saya seperti itu. Tapi secara permainan lebih suka siapa coba? Kalau saya tipikal lebih suka ke Ronaldo. Kalau saya. Ini Ronaldo, kalau statistik angka Ronaldo. Bukan mau statistik lagi, gameplaynya. Gol 1000, ngejar gol 1000. Iya betul. Tapi kita mau gameplaynya. Oh, gameplay dong. Gameplay dia kan. Gameplaynya aku lebih suka suka shoot shooting. dari jauh, Dari jauh. larinya lebih strong karena shoot Dari paling jauh dari antara Messi Ronaldo paling banyak siapa? Shoot gol, cetak gol ke kotak penalti dari luar kotak penalti. nggak tahu sih sampai segitunya. Messi, sorry. Nggak usah sorry nggak apa-apa. Oh, Betul, nggak usah sorry. Free kick. Kan ini fakta kan. Iya. Ngomong data kan. Free kick. Iya. Loh, kok dia ngomong data? Ngomong Kaget data nih. kan. Iya. Ngomong data kan. Free kick. Free kick Bukan Messi. Ronaldo banget sih. Iya, Kan. free Jadi kick nggak enak ngotot-ngototnya. Free kick Messi. Free kick Messi. Sorry Messi. Man of the match. Gol sundul. Man of the match. Gol sundul Man siapa? of the match. Gol sundul. Pemain terbaik dalam pertandingan. Man of the match siapa? Messi. Messi. Betul. Colek ada, Gol sundul. Gol mah gol aja udah pakai pantat kek. Kenapa Pakai tunggir kek, pakai kuping, pakai bola mata dua kek. Lihat. Gol aja udah. Dia menjilat lidahnya sendiri loh. Tadi dia gol free kick. Gol aja. Sekarang gol aja. Jadi bingung. Jadi kan- Kenapa menjilat lidah Udah, sendiri? lanjut. Nah. Head to head Messi head. Ronaldo. Messi Ronaldo. Ketika bertemu siapa yang paling banyak menang? Nggak usah ragu jawab. Messi. Wah itu jawabannya. Itu man of the match. Itu susah ya. Udah. Lu ngalahin gue ini susah itu ya. Apaan? Dimensi susah ya. Buat Ronaldo ya. Playmaker, assist. Asis Messi. Messi. GA, goal contribution. Messi. Udah. Lu tahu yang ada di otak lu semua itu. Gini. Bener. Main bola Jadi gini. Gini. ada yang namanya cetak gol, ada yang namanya assist, ada yang Assist. pre-assist. Betul. Ya, ada yang create chance, Chris. ada yang leading the game. Messi semua. Messi. Nih, Oh, setuju ya. ini Messi memang hebat banget. Messi Memang Bener, hebat. setuju. Messi memang hebat. Messi Messi memang hebat. Hebat. Tapi Ronaldo masih ini ya di Kalau menurut saya Ronaldo setara lah sama Messi. Setara. Kalau saya loh ya di sini. Sian banding-banding Ronaldo. Makanya buat atlet-atlet di dunia ya, ada yang gua yang bilang itu bahwa latihanlah keras seperti latihannya Ronaldo agar kamu bisa menjadi Ronaldo. Iya. Karena kamu tidak akan bisa menjadi Messi. Iya. Make sense. Ada begitu. Kalau kamu Make sense, pengen make sense. jika kamu pengen bisa mencetak gol dengan banyak, lihatlah Ronaldo. Jika kamu ingin memiliki asis yang banyak, lihatlah Xavi, Iniesta, Ozil. Karena Ya, jika kamu ingin melihat playmaker di tengah, lihatlah Pirlo, Oke. Xavi Hernandez, Zidane. Oke. Kamu mau lihat semuanya, lihat Messi. Sorry. Betul. Sorry. Ya, nggak usah sering. Gue setuju karena Ronaldo kan gue bilang setara. Dan saking hebatnya Messi, itu yang menjadi Barcelona tuh bisa itu karena sehebat itu Messi. Gue harus mengakui. Makanya saking hebatnya Messi, dia mengendong Barcelona. Makanya kalau dibilang Messi sama Ronaldo jagoan Messi, oke lah. Tapi kalau dibilang Barcelona lebih jago dari Madrid, dari data aja, zero data yang membuktikan Messi, bahwa oke, itu tapi zero. harus ada dong Zero. di ending tuh, zero data yang harus ada di ending Nggak, kayak gitu closing statement. Gini, ya closing statement. Iya. Zero data, satu pun tidak ada keunggulan dari Barcelona, dari Real Madrid, dari piala, dari karir, dan satu pun. Copa del Rey. Hanya Messi. Copa del Rey. Hanya ya Copa del Rey piala apa, Pak? Hanya Messi Piala yang apa Pak? Ya piala ibaratnya. hanya Messi. Piala apa Pak? Kalian Madrid kemarin Ini. berturut-turut Super Copa. Nih. Sorry. Hanya Messi yang bisa membuat Barcelona hebat. Messi jago, makanya itu Barcelona jadi hebat. Kalau nggak ada Messi, selesai. Udah. Jadi Berarti hanya kita hanya Messi. Hanya tahun lagi kita taping lagi di sini ya. 2 tahun lagi taping di sini. Iya, ayo. Boleh. Tapi gini, dua tahun lagi gak cukup untuk Barcelona menyamai rekornya Madrid. Jadi butuh kayak 100 tahun lagi lah. Mungkin kayak anak cucumu kayak suruh nonton ini baru bisa setara. Iya, karena gimana? Itu Makin jauh, nonton pas makin era jauh. Frank Rijkaard udah nonton bola. Belum. Udah yang realistis aja. Ini realistis datanya mengatakan Iya. seperti itu. Datanya mengatakan seperti itu gitu loh. Oke, Jadi ya gitulah. Kita Sam mengakui Messi oke, tetapi Barcelona tidak oke. Bukan Sam yang mengatakan. Ini kita Bukan Sam yang mengatakan. beda cara menikmati sepak bola kan. Data
data yang mengatakan seperti tadi halnya Messi pakai data mengalahkan Ronaldo. Begitupun Real Madrid memakai data Itu mengalahkan udah bukan statistik doang lah mengalahkan ini, Barcelona. caranya juga. Lu harus bedain statistik sama cara bagaimana. Ya, Gitu. memang Kalau saya Messi sama Ronaldo udah menang statistik, menang cara di itu. kedua Jesse ini memang agak sedikit berbeda memang agak filosofinya. Mas sebenarnya gue paham dengan Filosofi sepak bola prinsipnya, agak sedikit ya. beda sedikit kayaknya memang. ya. Jadi memang mungkin kita harus salaman dulu kita. Oh, iya. Kita ada Sip. saling ini nggak ada apa ya. Nggak ada apa-apa. Depannya tolong saling kontak-kontakan ya, katanya kabar juga nanti kabar cucunya gimana nanti. Iya, nanti. Bola apa enggak, Nanti. itu juga oke. Sip. Udah baru punya anak, selamat. Thank you. selamat. Thank you. Ada Bernardinho. Anak Belum, Thank you. buka dulu. Ikut dulu ya. Iya, Oke, iya. ikut dulu nanti artinya harus saling kenal dulu biar kita lanjut terus sampai 100 tahun ke depannya. Betul. Oke, kita oke ya. Kita Oke. Enggak, man. Oke, terima kasih guys. Udah mampir ke acara One by One. Ingat ya, rivalitas hanya di lapangan. Di luar Betul. dulu, kita tetap kawan. Betul. Kawan guys. Ayo. Oke, Bos. silakan komen di bawah kira-kira fans club apa lagi yang harus kita adu di One by One. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Bye-bye. Bye bye.